Pernah nggak sih kamu mikir kayak gini? Loh, kok tetangga gue gajinya cuma 3 jutaan tapi bisa punya tabungan? Cicilan rumah jalan terus, anak sekolah lancar, malah masih sempet healing gue ke Jogja. Sementara gua yang gajinya 2 kali lipat, tiap tanggal 20 udah bokeh, nunggu gajian sambil makan mie instan. Kalau kamu pernah ngerasain, santai, kamu nggak sendiri. Hari ini kita ngobrol santai aja, soal kenapa orang dengan gaji kecil kadang justru bisa lebih kaya, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi masa depan. Dan pastinya, gimana caranya biar kamu juga bisa. Jadi gini, banyak orang mikir, kaya itu cuma soal penghasilan gede. Semakin besar gaji, semakin gampang hidup. Padahal, kenyataannya nggak sesimpel itu. Kita semua pasti pernah lihat orang yang gajinya UMR, tapi kok rasanya lebih makmur daripada temennya yang tiap bulan slip gaji belasan juta. Kenapa bisa gitu? Karena kaya itu lebih banyak soal pola pikir sama cara ngatur uang, bukan cuma seberapa banyak yang masuk rekening. Kita sering terjebak sama lifestyle trap alias jebakan gaya hidup. Begitu gaji naik, pengeluaran juga ikut naik. HP baru, ngopi tiap hari, jalan-jalan, healing, biar story IG kelihatan update. Kredit motor, kredit mobil, kredit kulkas, cicilan di mana-mana. Tanpa sadar, gaji cuma numpang lewat. Jadi, bukan gaji yang bikin kaya. Yang bikin kaya itu cara kamu mengelolanya. Aku kasih contoh nyata biar lebih kebayang. Misal, ada dua orang teman SMA, namanya Budi dan Sari. Budi kerja di kantor swasta, gajinya 8 juta per bulan. Sari kerja di toko buku, gajinya 4 juta. Sekilas, pasti mikir, wah, Budi pasti hidupnya lebih enak dong. Tapi ternyata, tiap akhir bulan Budi pusing. Kenapa? Karena sewa apartemen mahal, biar kelihatan keren. Sering makan di kafe, demi nongkrong sama circle. Tiap ada promo e-commerce, belanja impulsif. Cicilan motor sporty. Gajinya 8 juta, pengeluarannya 9 juta. Makanya, Budi selalu minus dan gali lubang tutup lubang. Sementara Sari, meski gajinya cuma 4 juta, dia ngekos di tempat sederhana, masak sendiri, jarang jajan online, nyicil sedikit demi sedikit tabungan. Dia nyisihin minimal 500 ribu per bulan buat dana darurat. 3 tahun kemudian, Budi masih sibuk bayar utang. Sari udah punya tabungan 18 juta dan modal usaha kecil-kecilan. Nah, ini yang sering orang lupa. Gaji gede belum tentu bikin kaya kalau nggak ada kontrol. Sekarang, kita masuk ke inti. Gimana caranya biar kamu bisa mulai ngatur uang kayak Sari? Aku kasih beberapa tips simple yang bisa langsung kamu coba. Pertama, bedakan mau sama butuh. Sebelum beli apapun, tanya diri sendiri. Ini gue butuh atau cuma pengen? Contoh, kamu udah punya HP yang masih bagus, tapi pengen ganti karena keluar seri baru. Itu mau. Kamu beli galon air karena habis, itu butuh. Kalau mayoritas pengeluaranmu buat mau, pelan-pelan ubah kebiasaan itu. Kedua, metode amplop atau e-wallet. Begitu gajian, pisahin uang ke pos-pos tertentu. Misalnya, kebutuhan pokok, 50%. Tabungan, investasi, 20%. Hiburan, 10%. Cicilan, 20%. Kalau pakai e-wallet, bikin folder khusus supaya nggak campur aduk. Ketiga, jangan terjebak gengsi. Ingat, hidup bukan lomba pamer di story IG. Nggak masalah kalau kamu belum bisa sering healing ke Bali, beli sneakers limited edition, atau nongkrong di coffee shop fancy tiap hari. Yang penting, kamu punya pegangan. Orang lain belum tentu sekuat kelihatannya. Banyak yang tampil keren, padahal dompetnya kering kerontang. Keempat, prioritaskan dana darurat. Dana darurat itu penyelamat. Mulai aja pelan-pelan, misal 200 sampai 500 ribu per bulan. Nggak usah malu kalau nominalnya kecil, yang penting rutin. Kelima, cari sumber penghasilan sampingan. Kalau pengeluaran udah ditekan tapi masih mepet, coba cari sampingan. Dari freelance design, nulis, atau admin online. Jual barang pre-love. Jadi reseller. Nggak harus langsung gede. Yang penting, ada tambahan. Keenam, belajar investasi basic. Nggak usah langsung yang ribet. Mulai dari reksadana pasar uang atau emas digital. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Jadi intinya gini, kaya itu bukan cuma tentang nominal gaji.
Kaya itu soal cara kamu ngatur, cara kamu mikir, dan cara kamu disiplin. Nggak apa-apa kalau sekarang kamu belum punya banyak. Yang penting, kamu mulai melatih kebiasaan finansial sehat dari sekarang. Pelan-pelan aja. Karena perjalanan menuju kebebasan finansial itu maraton, bukan sprint. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, coba share ke temanmu yang sering curhat soal gaji selalu habis. Jangan lupa subscribe, biar kamu nggak ketinggalan obrolan santai lain soal keuangan, mindset sukses, dan tips menghadapi masa depan. Kalau ada pengalaman atau tips lain, tulis di kolom komentar. Aku seneng banget baca cerita kalian. Semoga pelan-pelan kita semua bisa lebih bijak sama uang, lebih tenang sama masa depan, dan siapa tahu bisa punya tabungan buat healing bareng keluarga. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan ingat, kamu lebih mampu daripada yang kamu kira.